Halo sobat, selamat datang kembali di kanal YouTube ASEAN Berindo. Zulfikar is here. Jadi kali ini kita lagi di Manufacturing Indonesia di booth-nya ASEAN Berindo Sejahtera. Jadi sekarang kita udah sama Pak Ade dari Timken. Halo Pak. Halo Pak. Boleh kenalan dulu? Oke, ya perkenalkan saya Ade Ridwan, Service Engineer dari Timken Bearing. Ya, jadi kita mau tanya-tanya di Sober tentang bearing Timken itu apa sih? Jadi Timken itu perusahaan apa sih sebenarnya? Timken itu perusahaan bearing, yaitu bantalan duduk dari Amerika Serikat. Dia sudah 130 tahun berdirinya, jadi sudah cukup lama. Sudah cukup lama Pak ya, oke. Jadi perusahaan bearing ya Sober, biasanya di Timken itu bearing-bearing apa aja sih Pak yang dipakai biasanya? Seluruh bearing industri yang digunakan, yang biasanya menggunakan bearing yang menggunakan roller ya. Roller ya? Dia biasanya kita sebutnya adalah roller bearing, dari ball bearing, spherical roller bearing, cylindrical roller bearing, housing bearing, bahkan sampai grease pun kita sudah bikin juga. Oke. Kalau gitu boleh nggak Pak ditunjukin gitu di sini? Kebetulan kita juga ada display dari bearingnya. Mungkin kita bisa ke depan. Oke, boleh. Yuk. Pertama ya, biasanya untuk yang ini adalah ball bearing. Ini bearing yang paling mudah didapat dan paling simple, dan biasanya harganya pun paling murah. Nah, ini bearing ini biasanya dipakai untuk elektrik motor, Pak, dan penggunaan alat-alat yang sangat beban ringan. Beban ringan Pak ya. Tapi dia bisa memberikan kecepatan yang tinggi. Ini kalau seal-nya tuh memang yang plastik apa ada yang... Jadi pilihan untuk bearing ini adalah ada yang tanpa seal, ada yang menggunakan seal besi, dan ada yang menggunakan seal karet. Ini karet Pak ya? Yang ini seperti ini adalah seal karet. Iya. Berikutnya adalah ini masih dalam kelompok ball bearing juga. Ini ada yang namanya angular contact ball bearing. Angular contact ball bearing ini biasa dipakai untuk pompa. Dia umumnya dipakai untuk bearing mendapatkan beban aksial. Meskipun radialnya pun dia bisa menahan juga. Selain itu ada juga di sini spherical roller bearing. Ini dua baris bearingnya. Nah, ini bearing ini digunakan untuk beban yang tinggi. Beban yang tinggi ya, berat Pak ya? Beban berat. Biasanya dipakai di pabrik industri steel mill ataupun paper. Di semen pun banyak juga pakai jenis bearing ini. Taper roller bearing. Nah, ini yang besarnya. Ini taper roller bearing. Bukan, spherical roller bearing. Spherical roller bearing. Tapi yang besar. Ada lagi ini cylindrical roller bearing. Ini juga bebannya sangat besar. Biasanya digunakan untuk aplikasi di gearbox. Tapi biasanya ini untuk yang floating. Yang floating itu gimana tuh Pak? Floating artinya bahwa shaft-nya ini adalah inner ring-nya. Iya, inner ring. Shaft-nya itu bisa bergerak. Oh, bisa bergerak. Untuk pada saat dia panas, kan dia ada pemuaian. Pada saat dia memuai, dia akan bergerak maju. Pada saat temperatur mesinnya kembali turun, maka shaft ini kembali normal, balik lagi ke tempatnya. Nah, ini cylindrical roller bearing. Nah, terus ini bearing housing. Bearing housing ini biasanya dipakai untuk ini di conveyor. Dia rumahnya bearing ini ya. Dan biasanya rumahnya satu set dengan spherical roller bearing. Nah, ini jenis bearingnya seperti ini. Nah, ini di conveyor ini banyak pakai seperti ini. Ada lagi yang bearing satu lagi, ini truss spherical roller bearing. Nah, bearing ini fungsinya adalah menahan beban secara aksial, murni secara aksial dia. Berikutnya adalah yang saya akan tunjukkan ini taper roller bearing. Bearing ini terpisah. Dia bisa menahan beban aksial maupun radial. Nah, jadi setting clearance bearing ini melalui pengencangan shaft ataupun housing. Maju mundur ini untuk mendapatkan clearance dari bearing.
Dan juga yang berikutnya adalah bearing housing juga, tapi ini lebih artinya bearing ini bearing solusi. Bearing solusi, maksudnya gimana? Maksudnya bearing solusi adalah untuk yang housing standar seperti ini, bila mana sering terjadi kerusakan pada bearing, maka kita bisa tawarkan jenis bearing housing seperti ini karena dia lebih ketat sealing sistemnya. Oh, sealing sistemnya lebih ketat, jadi dia tidak mudah debu, air, kotoran bisa masuk ke dalam bearing. Bahkan di dalam salah satu aplikasi di customer kita, ini pakai di kedalaman air 1 meter, 1 meter bawah air. Ya. Nah, ini adalah produk unggulan kita juga untuk housing, yang mana housingnya sendiri materialnya berbeda dengan yang housing reguler. Berbeda, Pak. Kalau yang ini cast iron steel. Cast iron. Cast iron. Kalau yang ini, jadi kalau ini cast steel. Cast steel ya. Ya. Cast steel ini dia ketahanannya jauh lebih kuat daripada yang cast iron. Ya, jadi range bearing seperti ini yang kita bisa tawarkan ke customer. Satu lagi, ini ada pelumasnya ya, berbentuk grease. Nah, grease ini jadi berbagai macam aplikasi grease kita sudah bikin. Jadi pemakaian grease itu tidak satu grease untuk semua aplikasi. Berarti jadi lebih spesifik gitu. Lebih spesifik. Jadi masing-masing aplikasi grease-nya berbeda-beda. Beda-beda ya. Tidak boleh disamakan gitu loh. Kalau grease yang ini lebih spesifik kemana, Pak? Nah, ini lebih spesifik untuk kerja yang berat. Yang berat, berat, kecepatannya nggak tinggi. Nggak tinggi, Pak, tapi berat. Berat. Jadi pada saat dia terkena beban berat, maka unsur kimianya dari grease ini dia akan tetap melumasi dari permukaan bearing itu sendiri. Kalau berarti kalau yang kecepatannya kencang gitu, Pak, ada lagi yang beda lagi. Beda lagi. Oke, siap. Oke, Sober, itu dia penjelasan dari Pak Ade, mantap banget ya, dari tim Ken. Dan saya mau tanya nih, Pak, gimana menurut Bapak acara Manufacturing Indonesia kali ini kira-kira dari tes? Kalau sepenglihatan saya untuk acara ini sudah cukup bagus ya, dan ramai juga dari pagi saya pun lihat sudah ramai sekali di sini. Dan banyak pengunjung yang antusias berkunjung ke booth ASEAN Berindo. Mungkin ada kesan-kesan gitu, Pak, untuk acara ini, atau mungkin dari ASEAN Berindo gitu? Ya, untuk ASEAN Berindo sendiri, kita berharap bahwa di sini bisa memberikan servis yang terbaik untuk customer. Artinya bahwa bukan cuma sekedar jual, tapi memberikan after sales service ya, berupa misalnya dukungan teknikalnya, ketersediaan barangnya, dan juga pengetahuan dasar mengenai bearing itu sebenarnya sangat dibutuhkan bagi customer. Gitu. Makasih Pak Ade ya. Oke, sama-sama. Oke Sobat, thank you sudah mengikuti perjalanan kami di ASEAN Berindo Sejahtera, di booth ASEAN Berindo Sejahtera. Jadi ya, saya Zulfikar Fahri pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Saya Zulfikar Fahri pamit undur diri, dan Pak Ade dari tim Ken. Dan mari kita belajar bearing bersama. ASEAN Berindo, key to sustainable rotation.